Gak coba seru di sini. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai buah iblis dari kelima Gorosei. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa di saat Pluto, Neptune, dan Uranus adalah bagian dari Ancient Weapon di dunia One Piece, nah kenapa sisa 5 planet lagi Oda berikan kepada para Gorosei? Yang jika kita tahu Oda, semuanya selalu ada alasan lebih dalam dibandingkan apa yang terlihat di permukaannya saja. Yang bahkan setelah berchapter-chapter, Oda langsung dengan cepat menunjukkan kepada kita kekuatan dari Gorosei ini. Dimana awal kemunculannya adalah di tahun 2001 lalu dan langsung dengan cepat sejak chapter 1085-1086 terkait mereka yang memiliki kemampuan seperti di neraka, yang bahkan kita pun langsung mendapatkan nama-nama dari para Gorosei tersebut. Dan hanya butuh 9 chapter kita langsung tahu salah satu kemampuan dari Gorosei di chapter 1094 kemarin. Walau memang belum terkonfirmasi, tetapi setidaknya kita tahu jika dia memiliki kemampuan semacam iblis atau memang dia iblis ini sendiri. Nah, lalu kira-kira apa saja kemampuan dari para Gorosei ini? Dan nanti juga di bagian akhir dari video ini saya akan membahas apa hubungan Gorosei ini dengan Luffy alias Nika yang pastinya akan sangat mind blowing juga. Nah, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PWN. Wadidaw. Nah, dengan dimunculkan salah satu kekuatan dari Gorosei yang ternyata mereka memiliki kemampuan layaknya lingkaran sihir, atau mungkin bisa kita sebut itu sebagai pentagram, di mana 5 hal ini akan memiliki konsep yang sama dengan lagi-lagi fenomena kosmik di tradisi Cina, Jepang, dan beberapa tradisi lainnya yang tentu saja akan ada hubungan dengan kelima elemen yang sangat terkenal ini, mulai dari api, air, tanah, kayu, dan metal. Yang sadar atau tidak, kelima nama-nama dari elemen ini pun merepresentasikan nama-nama planet juga dari kanji yang digunakannya. Di mana Gorosei, sign Jagarsia Saturn yang notabene berarti earth atau tanah, sangat cocok sekali jika dia memiliki kemampuan yang sudah kita bahas berkali-kali, yaitu Gyuki atau Oni. Melainkan ada yokai lain juga yang cukup mirip dengan usi Oni ini atau Gyuki ini, melainkan Tsuchigumo, yang lagi-lagi karena ini belum terkonfirmasi di manganya apa perubahan dari Saturn, jadi kita masih bisa untuk menspekulasikannya. Di mana Tsuchigumo adalah salah satu yokai legendaris yang merepresentasikan tanah dari mitologi yang ada. Serta ada soal menarik kenapa Gorosei Saturn memiliki angka 5 di pentagram yang dia munculkan tersebut, di mana jika kita urutkan Gorosei ini bisa menjadi 2 macam. Yang apakah diurutkan berdasarkan urutan planet saja, makanya Saturn yang paling ujung alias Saturnus adalah nomor 5. Jika begitu, maka nomor 4-nya adalah Jupiter dan yang pertamanya adalah Merkurius. Tapi saya lebih suka opsi jika urutan Gorosei ini berdasarkan posisi kemunculannya yang selalu ada konsisten sejak chapter 233 sampai 1086 kemarin saat perkenalan dari nama-namanya. Dimulai dari sign Jupiter sampai Sun Saturn. Nah, jadi jika nomor 5 adalah Saturn yang paling kanan, maka nomor 4 adalah sign Markus Mars. Dan buat yang belum tahu, Mars ini sangat mirip sekali dengan referensi yang Oda berikan terkait tokoh kebebasan di Jepang sana yang bernama Itagaki Taisuke. Di mana Mars merepresentasikan api dari elemen barusan, dan perubahan bentuk dari Mars ini pun cukup jelas sih. Dia berubah menjadi semacam burung dengan sayap yang sangat besar yang sejujurnya cukup mirip dengan burung vermilion. Tapi jika kita hubungkan mereka dengan kemampuan iblis alias yokai lagi, agak satu tema lah dengan konsep Gorosei pertama tadi alias Saturn, maka hal paling masuk akal adalah dia ini memiliki kemampuan dari yokai Basan, di mana Basan ini memiliki nama sebagai anjing Phoenix, di mana mereka memiliki nafas seperti mengeluarkan api dari mulutnya. Lalu untuk Gorosei selanjutnya, yang nomor 3 adalah sign Topman Mercury yang merepresentasikan planet Merkuri, di mana dia adalah sosok Gorosei yang sangat mirip dengan Mikhail Gorbachev yang lagi-lagi dia adalah salah satu presiden terakhir Uni Soviet yang mempromosikan pemikiran demokratis dan membebaskan Eropa Timur. Yang dari bentukannya yang kita lihat di siluet lalu dan tema yang sesuai dengan peryokayan alias the real demon atau iblis, sangat memungkinkan jika dia makan buah iblis yokai
yokai yang bernama Baku. Dia dikenal sebagai sosok yang dapat memakan mimpi buruk. Lanjut Gorosei nomor 2, yaitu Saint Ethan Baron V Nasjuro. Dia adalah Gorosei yang sangat mirip sekali dengan Mahatma Gandhi, sosok besar yang mengakhiri kolonial Inggris di India sana. Yang kalian sadar sangat cocok kan? Dia adalah Gorosei nomor 2 yang sama seperti Babang Zoro yang juga adalah nomor 2. Apakah mereka akan saling melawan satu sama lain di akhir nanti? Ya, kita tunggu saja. Di mana Nasjuro ini merepresentasikan planet Venus, dan ada dua referensi yang saya temukan cukup menarik untuk yokai dari Nasjuro tersebut. Pertama adalah dia akan memakan yokai tipe Tenin atau Deva, di mana ini adalah yokai didefinisi jauh lebih kuat dari manusia, di mana Deva ini dikenal karena adanya perang kosmik melawan Asura. Ya benar, Asura lagi-lagi sangat merepresentasikan Babang Zoro kita ini kan. Yang apakah hubungan kisah ini akan dimasukkan ke cerita One Piece di mana Nasjuro versus Asura? Atau mungkin di opsi kedua adalah dia makan yokai yang bernama Fujin, yang bahkan jika dilihat dari bentukannya pun cukup mirip sekali. Fujin yang berarti Dewa Angin atau Kaze no Kami akan membuatnya menjadi sosok yang intangible atau tidak tersentuh. Yang bukankah kita juga diberikan foreshadow kalau Zoro akan memiliki kemampuan untuk dapat memotong ketiadaan? Yang apakah ini maksudnya? Dia akan memotong sosok angin dalam tanda kutip dari yokai milik Nasjuro tersebut. Yang kalau dari kalian sendiri lebih suka perubahan yang mana? Dan yang terakhir adalah Saint Shepard Jupiter. Dia adalah sosok yang sangat mirip dengan mantan Presiden Amerika, yaitu Abraham Lincoln, yang dikenal dengan membebaskan atau liberated para budak di sana. Yang jika kita lihat dari bentukannya, dia ini sangat uniknya karena di panel awal sosok Jupiter tidak terlihat, tapi di bagian kedua dia baru terlihat dengan bentukan yang cukup menyeramkan seperti ini. Nah, satu hal terkenal adalah jika Saint Jupiter memakan buah iblis yokai tipe Umibozu, di mana Umibozu sendiri sangat terkenal sebagai iblis dari lautan yang lagi-lagi mendefinisikan buah iblis ini sendiri. Dan jika dia adalah number one-nya dari para Gorosei yang biasanya berarti terkuat, maka apakah dia memiliki kemampuan buah iblis tetapi tidak dibenci oleh lautan? Yang sejujurnya ini akan menjadi kemampuan yang sangat-sangat mengerikan sekali. Tapi lagi-lagi sebagai disclaimer, di sini saya masih belum tahu apa maksud urutan dari para Gorosei. Apakah nomor 5 alias Saturn adalah yang paling lemah atau malah kebalikannya, dia yang paling kuat? Tapi lagi-lagi kalau kita pakai logika dari manga shonen, biasanya yang muncul pertama, apalagi angkanya besar, mereka lah yang paling lemah, dan yang muncul terakhir biasanya jauh lebih kuat dibandingkan yang setelah-setelahnya. Ya ibarat bos 1 sampai bos terakhir kan biasanya seperti itu. Nah, tapi sadar atau tidak, kenapa dari tadi saya selalu masukkan siapa sih karakter-karakter asli atau referensi dari Gorosei yang Oda ambil di serial ini? Mungkin yang belum adalah Karl Marx, dia sebagai Sun Saturn, dan kita juga tahu Karl Marx ini adalah sosok yang mengenalkan teori kebebasan secara luas. Yang jadi mulai dari Saturn, Venus, Mercury, Nasjuro, Mars, semuanya diambil referensinya dari sosok terkenal yang melakukan kebebasan di dunia ini dari perbudakan, atau dalam kata lain, they liberated people. Yang bukankah ini akan terdengar sangat antitesis sekali dengan apa yang mereka lakukan di dunia One Piece? Karena jika kita ngomongin masalah kebebasan atau liberated, sosok utamanya tentu saja dia adalah Luffy alias Nika, yang dikenal sebagai Sun God, Warrior of Liberation, dan orang yang akan membebaskan dunia ini dari hal-hal menderita dan membawa tawa ke semua orang. Yang lagi-lagi bukankah jika kita hubungkan ke tata surya kita, semuanya berevolusi terhadap matahari dan bukan bumi. Maka seharusnya para Gorosei pun mengikuti apa yang dilakukan oleh sosok Nika tersebut. Tapi apakah jangan-jangan sosok iblis lain akhirnya mengubah kisah dan tatanan dari dunia ini yang tentu saja dia adalah Imo? Semua hal benar-benar menjadi terjungkir balikan. Definisi upside down seperti kata-kata Roger dan Rayleigh ini. Yang awalnya dewa seperti Rasul Narian lah, Joy Boy yang ada di atas Mary Joyce, akhirnya mereka terjungkir balikan dan disebut sebagai iblis, di mana iblis yang asli alias Imu dan kawan-kawannya berubah menjadi dewa seperti para Tenryubito yang kita lihat saat ini, yang bahkan mereka menjadi dewa di puncak dari Mary Joyce sana. Nah, apakah nanti di akhir cerita One Piece semuanya akan terjungkir balikan lagi, di mana saat ini para planet alias Gorosei memutari Imu yang merepresentasikan bumi, dan nantinya semuanya akan kembali ke jalan yang benar, bahwa seperti halnya fakta kita,
kita, tata surya selalu berevolusi terhadap matahari dan bukan bumi. Matahari adalah pusat dari tata surya kita, di mana kita hidup dalam heliosentris dan bukan geosentris, yang akhirnya matahari atau sun god dan sun god adalah Luffy. Luffy akan menjadi sosok yang membawa kedamaian dan kebebasan di dunia ini, tepat seperti apa yang Luffy inginkan sejak dahulu. Nah, jadi itu video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devela pamit, and I'll see you guys next time.